Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Nikomang Putri Juliawati dengan NIM 21170411885. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan jawaban UAS Agama Hindu yang telah saya buat. Langsung saja ke soal yang pertama, yakni menurut saya, kelebihan adanya Banten pada agama Hindu adalah Banten dibuat untuk digunakan sebagai sarana upakara yang digunakan untuk menyampaikan rasa cinta kasih kehadapan ide Sang Hyang Widi. Dengan buat Banten, kita dilatih untuk bisa selalu bersifat sabar, serta selalu mengendalikan diri agar tidak mudah emosi. Dengan buat Banten ini tidak semata-mata digunakan untuk sarana persembahyangan, namun juga dapat digunakan sebagai sarana peningkatan ekonomi, karena masyarakat yang pandai membuat Banten bisa menjualnya. Dengan buat Banten, masyarakat juga semakin kreatif karena dalam menyiapkannya diperlukan keterampilan khusus. Dalam menyiapkan Banten tergolong sangat rumit dan unik karena berisi banyak simbol. Kemudian soal yang kedua, nilai-nilai yang ada dalam agama Hindu yang harus dilakukan agar umat Hindu tidak terjerumus dalam perbuatan korupsi, menurut saya adalah dengan menerapkan ajaran Trikaya Parisuddha, yakni berpikir, berkata, serta berbuat yang baik sebelum melakukan sesuatu. Nilai-nilai dari ajaran Trikaya Parisuddha tentu saja sangat baik diterapkan karena dapat menghindarkan diri kita jika ingin melakukan perbuatan yang tidak baik. Kemudian, menurut saya langkah-langkah yang bisa diterapkan agar tidak terjerumus pada tindakan korupsi adalah kita harus bisa mengendalikan sadripu yang ada dalam diri kita. Sadripu sendiri merupakan 6 musuh yang ada di setiap diri manusia, di mana ketika seseorang melakukan korupsi, maka ia tidak dapat mengendalikan sifat karma, yakni nafsu atau keinginan yang terlalu berlebihan sehingga melampaui batas keinginan. Kemudian tamak, yakni sifat rakus pada diri manusia, serta mada, yakni mabuk karena harta maupun mabuk karena keinginan dan minuman yang ada dalam dirinya yang membuat ia berani melakukan tindakan yang tidak terhormat, yakni melakukan korupsi. Kemudian soal yang ketiga, yakni nilai-nilai yang ada dalam agama Hindu yang dilanggar dalam bisnis prostitusi online yang sedang marak menurut saya adalah bisnis prostitusi online termasuk bertentangan dengan ajaran Satripu dalam agama Hindu, yakni seseorang yang tidak bisa mengendalikan sifat karma atau sifat nafsu keinginan yang terlalu berlebihan sehingga melampaui batas keinginan. Selain itu, seluruh ajaran dari nilai-nilai yang terkandung dalam kitab suci Weda tentu saja dilanggar oleh seseorang yang berani melakukan prostitusi karena dalam Weda sudah sangat jelas dipaparkan bahwa seseorang yang melakukan prostitusi akan mendapatkan kutukan sebanyak keturunan. Dan solusi yang dapat diberikan yakni kita harus bisa mengendalikan nafsu yang kita miliki sehingga hendaknya nafsu atau keinginan yang negatif dapat dikendalikan agar tidak merusak kita. Serta kita harus selalu mengamalkan segala ajaran dan tuntunan yang termuat dalam kitab suci Weda agar terhindar dari kejahatan yang tersebut. Selanjutnya soal yang keempat, nilai-nilai agama Hindu yang bisa saya pelajari ketika mengunjungi panti asuhan adalah yang paling utama yakni nilai dari ajaran Trihita. Karena dalam ajaran Trihita kita diajarkan untuk selalu membangun hubungan harmonis antara manusia dengan Tuhan, manusia dengan sesama manusia, serta hubungan harmonis antara manusia dengan alam sekitar. Di mana dalam hal ini nilai yang paling terlihat saat mengunjungi panti asuhan adalah membangun hubungan harmonis antara manusia dengan manusia. Hal ini dapat kita terapkan dengan datang ke panti asuhan untuk melakukan beberapa kegiatan, misalnya dengan mengajak anak-anak panti asuhan untuk membaca buku bersama, ataupun sekedar bermain. Dengan melakukan kegiatan tersebut, tentu saja kita bisa membangun hubungan harmonis antara manusia dengan sesama manusia yang khususnya berada di panti asuhan. Kemudian soal yang kelima, menurut saya hubungan kepasrahan dengan sifat korupsi pada manusia tidak ada hubungannya. Karena seperti yang kita ketahui bahwa seseorang yang melakukan tindakan korupsi pasti bukan seseorang yang pasrah. Hal ini karena ketika seseorang berkeinginan untuk melakukan korupsi, maka ia sudah merencanakannya dengan sangat matang.
tertentang agar tidak diketahui oleh orang lain. Jadi bila dihubungkan antara kepasrahan dan tindakan korupsi, maka menurut saya hal itu tidak ada hubungan. Contohnya adalah ketika seorang pejabat melakukan tindakan korupsi, maka ia pasti tidak dalam keadaan pasrah, namun dalam keadaan tidak bisa mengendalikan nafsu yang ia miliki, sehingga ia berani menggunakan berbagai cara untuk memuaskan nafsu yang ia miliki tersebut. Selanjutnya, soal yang keenam. Menurut saya, hubungan antara keselarasan dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan yang dilakukan manusia untuk bisa mencapai kesempurnaan dengan ajaran yoga juga pranayama adalah keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan ini tentu saja memiliki hubungan yang sangat erat dengan ajaran yoga juga pranayama. Karena ketika kita melakukan yoga, maka kita harus memusatkan seluruh pikiran kita pada hal baik agar pikiran kita terpusat kepada ide Sang Hyang Widi. Selain pikiran yang terpusat pada Tuhan, kita juga harus selalu berkata yang baik ketika melakukan yoga dan pranayama, misalnya sambil melafalkan Gayatri Mantra. Hal ini akan membuat pikiran kita semakin terpusat pada Tuhan. Dengan terpusatnya pikiran ini, maka kita dapat melakukan yoga dan pranayama dengan baik, serta mendapatkan manfaat yang baik juga setelah melakukannya. Keselarasan antara pikiran, perkataan, dan perbuatan ini dalam agama Hindu sendiri dikenal dengan ajaran Trikaya Parisuddha, yang bila mana selalu dilakukan oleh umat Hindu dapat membantu kita untuk mencapai kesempurnaan. Selanjutnya, soal yang ketujuh. Menurut saya, makna dari ungkapan Begawan Gita yang dipaparkan pada soal tersebut adalah ketika kita bisa melakukan seluruh kewajiban serta pekerjaan kita seperti sembahyang dan memberikan persembahan dengan tulus ikhlas serta selalu berlandaskan pada ajaran Dharma, maka kita akan selalu dilindungi dan diberkati oleh ide Sang Hyang Widiwasa. Hal ini pasti kita dapatkan meskipun kita belum bisa melepaskan keterikatan kita terhadap benda-benda duniawi. Kemudian soal yang ke-8. Jika banyak orang menyebutkan bahwa ngaben merupakan upacara yang sangat boros, maka menurut saya hal itu tidak benar. Karena prosesi pengabenan ini dapat dilakukan dengan hemat, misalnya dengan mengikuti ngaben massal. Selain itu, mahal atau murahnya biaya yang dihabiskan itu tergantung pada tingkatan pengabenan yang dipilih oleh masing-masing orang dan seberapa meriah upacara yang akan dilaksanakan. Semuanya kembali lagi ke masing-masing yang akan melakukan niatnya ngaben tersebut. Kemudian, ngaben tersebut tentu saja harus dilakukan oleh seluruh umat Hindu, karena itu merupakan hal yang wajib, karena pengabenan memiliki tujuan untuk mempercepat raga sarira agar dapat kembali ke asalnya, yaitu Panca Mahabhuta di alam ini, dan bagi Atman dapat cepat menuju alam putra. Selain itu, ngaben juga salah satu hal yang wajib dilakukan karena berlandaskan pada filosofi Pancasila, yakni 5 kerangka dasar yang diyakini oleh agama Hindu yang terdiri dari Brahman, Atman, Karmapala, Samskara, serta Moksa. Jadi, meskipun banyak yang mengatakan bahwa ngaben merupakan upacara yang mahal, tetapi hal tersebut tetap harus dilakukan oleh seluruh umat Hindu. Kemudian soal yang ke-9. Pendapat saya mengenai realitas tentang masyarakat Hindu lebih bersemangat melakukan niatnya besar-besaran, misalnya ngenteg linggih namun kerap ogah-ogahan ketika menyumbang beasiswa untuk anak miskin adalah ngenteg linggih memang salah satu niatnya yang harus dilakukan oleh seluruh umat Hindu. Ngenteg linggih ini memerlukan banyak sekali alat kelengkapan upakara yang membuat ngenteg linggih ini terkenal menghabiskan banyak sekali dana. Kemudian ada pendapat mengatakan bahwa umat Hindu bersemangat melakukan upacara yang menghabiskan banyak uang, namun ogah-ogahan untuk menyumbang kepada anak miskin. Menurut saya sendiri hal tersebut tidak bisa dikaitkan, karena kedua hal tersebut merupakan kewajiban seluruh umat Hindu. Menurut saya sendiri, saya tidak setuju bila umat Hindu dikatakan kerap ogah-ogahan untuk menyumbang beasiswa kepada anak miskin, karena saya mengetahui bahwa umat Hindu pasti juga menjalankan kewajibannya untuk berdana punya, misalnya dengan memberikan beasiswa kepada anak miskin. Kemudian soal yang terakhir, yakni penjelasan mengenai salah satu sloka Begawan Gita
Bahkan yang artinya di mana ada Krishna, penguasa yoga, dan Arjuna yang bersenjatakan busur perkasa, di sana ada kesejahteraan, kejayaan, kemuliaan, dan moral yang langgeng. Contoh untuk pelaksanaan sloka tersebut dalam kehidupan sehari-hari yakni menurut saya dengan menerapkan ajaran Trikaya Parisuddha yakni mengenai bagaimana kita berpikir, berkata, serta berbuat yang benar agar dapat menimbulkan keharmonisan. Hal ini bisa kita mulai dengan cara yang paling sederhana, yakni dengan mengendalikan diri kita, misalnya dengan mengontrol rasa emosi baik suka maupun tidak suka terhadap sesuatu, atau lebih tepatnya melebur hal buruk dalam diri dan mengubahnya menjadi hal baik. Contohnya dengan menebar kasih sayang di mana hal tersebut perlahan-lahan akan mulai mempengaruhi orang sekitar, sehingga kebaikan menjadi hal yang berkesinambungan dan tanpa batas. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya dan Om Santi Santi Santi.